kelompok 1. Gue Akila, gue Sandra, gue Rahma, gue Reva, gue Asya. Kita hari ini mau kemana sih guys? Hari ini kita mau observasi ke salah satu UMKM yang ada di Tiga Raksa. UMKM apa tuh Kak? UMKM MUA, lebih tepatnya di Puri Permai Tiga Raksa. Kalian penasaran gak guys? Yuk ikutin kita terus. Yuk! Kita udah sampai nih guys. Patokannya yang ada plang hijau itu ya. Yuk kita langsung ketemu sama ownernya. Yuk. Just for a minute. Just for a minute. Halo Bunda, izin perkenalkan diri dulu. Saya Eva dan teman saya, Bu Asya. Kami dari Universitas Sesanggo. Tujuan kami ke sini karena kami ada tugas. Saya ingin mewawancarai UMKM yang ada di Tangerang ini. Jadi kami ingin mewawancarai Bunda. Oke, Bunda, pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Bunda buka usaha MUA ini dan bagaimana sejarahnya? Terus juga modal awalnya itu berapa untuk make up, tenda, pakai baju pengantin dan dievaluasikan untuk apa aja Bunda? Jadi kami memulai usaha MUA ini dari tahun 2015. Historinya begini, jadi ceritanya karena memang dulu itu Bunda suka ngelatih anak-anak kecil nari. Jadi setiap di acara Agustusan Bunda itu ngelatih anak-anak untuk pentas di panggung. Di situ Bunda ngelatih nari, di saat pentas Bunda memake up wajah-wajah anak-anak ya, memake up mereka. Dari situ Pak RT sempat, karena acara sukses, Pak RT sempat ke Bunda nanya gitu ya, Bu, kenapa Ibu tidak jadi MUA aja? Kalau zaman dulu tuh masih belum MUA ya, rias pengantin ya. Iya. Kenapa nggak jadi rias pengantin aja? Katanya, Ibu punya bakat katanya. Gitu. Nah di situ Bunda baru berpikir ya, oh iya juga ya gitu kan. Akhirnya mulailah Bunda belajar kursus dari tahun 2015 dengan modal pertama, kursus dulu ya, modal pertama di angka 5 juta. Setelah itu sebelum beli tenda, jadi Bunda suka ikut-ikut make up ya, ngebantu orang kan, ngebantu teman. Setiap hasil dari Bunda ikut-ikut itu, Bunda simpen uangnya, Bunda simpen buat modal beli tenda gitu kan. Setelah beberapa bulan ada teman juga mau tutup usaha tenda, dia menawarkan tenda second gitu ya istilahnya kan. Kebetulan ya murah gitu tapi kualitas masih bagus. Akhirnya Bunda beli itu dengan harga 13 juta. Itu udah sepaket. Udah sepaket, ada tenda, ada kursi, ada kain-kainnya yang namanya juga mau tutup usaha ya. Jadi dijual semua ya. Dijual itu sepaket. Nah di situ akhirnya Bunda mulai merintis tuh yang sama tenda kan. Merintis sama tenda. Bunda itu belum punya baju pengantin, belum punya. Jadi punyanya tenda sama make up aja kan. Akhirnya suka ada yang sunatan kecil-kecilan. Nah, dari situ Bunda ngumpulin lagi buat beli baju. Akhirnya alhamdulillah kebeli baju pengantin gitu. Seperti itu ya histori sama awal mula ini ya. Apa tadi ya pertanyaannya? Awal sejarahnya. Historinya begitu. Menarik sekali ya teman-teman ceritanya dari Bunda ini. Sekarang usaha Bunda tuh punya berapa pegawai dan kisaran gaji mereka itu berapa ya Bunda? Kalau pegawai tetap kita itu di tenda ada 5, kalau di MUA ada 4, jadi 9 ya kalau pegawai tetap. Tapi kalau yang freelance sih banyak. Kenapa kita ngambil ada yang tetap ada yang freelance? Karena kan setiap pemasangan itu beda-beda kan, ada yang luas ada yang enggak gitu kan. Kalau yang enggak luas ya kita yang karyawan tetap aja juga cukup. Kisaran gajinya berapa Bunda kalau boleh tahu? Jadi tergantung dari itu ya, tergantung dari paketan yang diambil sama klien ya. Misalnya diambil rata-ratanya gitu ya, job yang standarnya gitu kan, bukan job kecil, bukan job besar gitu. Job standarnya sekitar 3,5 juta sampai 5 juta. Lanjut pertanyaan kedua ya teman-teman. Untuk biaya operasional, biaya tetap variabelnya itu Bunda,
Kalau dari sisi operasional, apa aja yang termasuk biaya tetap Bunda? Operasional ya ini ya, bukan buat modal awal, bukan ya? Iya, misalnya Itu berarti jatuhnya sih ke perawatan ya. Kalau dia tetap operasional, ke perawatan tenda, perawatan kursi kan harus dirawat ya, meskipun nggak dipakai kan gitu kan. Perawatan yang lain-lain ya itu biaya tetapnya sejutaan lah sebulan kalau keseluruhan ya. kalau untuk biaya variabel seperti foundation, berarti kan Bunda juga makeup juga kan? Nah, oke. Kalau variabelnya kan karena memang juga makeup itu sebenarnya nggak boros ya. Misalnya kita beli satu produk itu bisa terpakai berapa puluh kali gitu ya. Ya biayanya tuh kalau diambil rata-ratanya 5 jutaan lah. 5 juta. Per bulan. Kalau untuk transportasi sekali berangkat itu? Nah itu transportasi itu disatuin sama anak-anak juga ya, karena anak-anak juga dikasih uang rokok itu kan harian kalau berangkat itu seharinya itu uang rokok 150, transportasi untuk bensin misalnya kan biaya bensin per 2 hari sekali 200. Tergantung jarak juga sih, kalau jaraknya dekat nggak sampai segitu. Kalau dekat berapa? Kalau dekat ya 200.000 tuh bisa buat 4 hari gitu ya, buat 4 hari nggak bisa untuk kayak. pulang pergi seperti Iya, itu? jadi tergantung dari jarak kan. Kalau jauh kemungkinan lebih dari 200 gitu. Pertanyaan ketiganya, untuk menyimpan baju pengantin atau perlengkapan lainnya, Kakak punya tempat sendiri atau sewa? Sendiri. Sendiri. Iya, di rumah. Karena kita memang tidak ada galeri atau ruko ya. Jadi di rumah. Oh berarti nggak ada tempat sewanya sama sekali ya? Enggak. Biasanya kapan sih Kak kalau musim wedding tuh? Kalau musim wedding di sini tuh sebelum puasa sama setelah puasa, setelah lebaran ya. Terus setelah pas Idul Adha juga. Di bulan Idul Adha banyak kalau musiman ya. Biasanya dapat berapa pelanggan itu Bun? Seminggu bisa 8. Banyak juga ya. Dalam sebulan saat musim ramai maupun sepi, biasanya Bunda dapat berapa pelanggan? Seminggu 8. Kalau diambil rata-ratanya 5 aja. 5 dikali 4 berarti 20 pelanggan. Menurut Bunda nih, apa yang membuat usaha MUA Bunda itu berbeda dari yang lain? Dan untuk penentuan harga make up, pakai tenda, atau sewa baju pengantin, biasanya Bunda menentukan harga berdasarkan apa? Kalau dari make up berdasarkan produknya, brand yang kita pakai ya. Selain itu dari permintaan klien juga, karena tingkat kesulitannya kan beda-beda ya. Kadang klien pengen misalnya baby look atau natural tapi tetap menonjol atau bold gitu kan. Itu juga menentukan ke harga. Kalau baju pengantin ya otomatis kan dari harga bajunya, dari kualitas bajunya juga. Itu aja sih. Menurut Bunda apa yang membuat usaha Kakak berbeda dari yang lain? Menurut Bunda itu dari kualitas ya, mengutamakan kualitas dengan apa ya. Jadi kalau untuk anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang mereka kan itunya di medsos ya, produk apa yang lagi booming misalnya gitu kan, anak-anak pasti kan tahu gitu ya. Bunda itu mengikuti tren gitu kan, mengikuti tren. Jadi brand apa nih yang sekarang lagi tren, tapi kita pakainya brand luar. Kenapa? Karena persepsi kualitas dari kaum Gen Z sekali itu ya kan berbeda sama zaman Bunda dulu gitu kan. Brand luar kadang-kadang kan gengsinya juga gitu. Apalagi gengsinya tinggi banget ya. Iya, itu sih yang membedakan dengan yang lain gitu. Promosinya lebih sering di mana? Sosial media? Bunda itu di Instagram ya. Tapi sekarang tuh udah mulai ke TikTok, cuma masih jarang tetap di Instagram. Tapi selebihnya banyak dari kayak mulut-mulut ya. Tapi Bunda nggak sebar brosur juga nggak? Atau dari sosial media? Dari medsos aja. Pertanyaan terakhir, untuk perpaketan itu ada paket apa aja Bunda? Kita itu dari low budget ya sampai ke itu ada. Ya Bunda, tadi kan katanya di rumah sendiri ya, berarti bajunya tuh ada di sini Bunda? Ada. Kita boleh lihat nggak sih? Boleh kita lihat ke tempat bajunya. Let's go teman-teman. Nah, itu guys hasil video observasi kita hari ini. Gimana? Menarik kan? Ada yang tertarik jadi MUA nggak nih? Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next time. Bye-bye!